Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabarnya Bu hari ini? Wow, baik-baik saja. Begini Bu, saya kan ada tugas guru penggerak pada modul 3.1 ini untuk mewawancarai kepala sekolah. Berkenan ke Ibu untuk saya wawancarai. Siap. Dalam wawancara ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu bersedia menjawab? Oke. Oke. Pertanyaan pertama ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Begitu ya. Sini pertama, Ibu akan mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian Ibu pertimbangkan reaksi spontan terhadap situasi tersebut seperti prasangka dan penilaian yang mungkin terbawa. Kemudian uji intuisi untuk melihat apakah tindakan tersebut sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang kekinian. Kemudian uji publikasi, yaitu bayangkan bagaimana saya akan merasa jika keputusan tersebut dipublikasikan di media cetak atau elektronik. Itu saja yang dapat saya jawab. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Itu pun Ibu akan coba menjawab. Pertama, satu, Ibu akan mengumpulkan informasi yang cukup tentang kedua kepentingan tersebut dan akan mempertimbangkan dampak dari masing-masing keputusan yang diambil. Kemudian Ibu akan melibatkan semua pihak yang terkait dalam diskusi dan mendengarkan pandangan mereka dengan cara terbuka. Kemudian Ibu akan membuat daftar pro dan kontra dari kedua kepentingan tersebut dan akan mengevaluasi setiap argumen dengan cermat. Seterusnya, Ibu akan memperhatikan nilai-nilai dan prinsip yang mendasari kedua kepentingan dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil dan mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak secara adil dan seimbang. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dan prosedur tersebut, yang pertama Ibu lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian Ibu mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu Ibu menentukan siapa yang terlibat, dan hal ini seringkali Ibu melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian Ibu akan melakukan pengujian benar atau salah dan melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan kemudian merefleksinya. Baik Ibu, jawabannya bagus sekali. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Hal-hal yang efektif pada kasus tersebut adalah: 1. Menggunakan prinsip resolusi seperti berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli.
Kemudian membuat daftar tindakan atau strategi alternatif dan pilihan yang mungkin untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya, mengidentifikasi pertanyaan etika pihak terkait dan fakta yang relevan. Dan selanjutnya, mengenali nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi tersebut, kemudian melakukan musyawarah dan keterbukaan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Hal-hal yang saya ambil pada kasus-kasus dilema etika ini yaitu adalah di sini menurut saya dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangan, namun saya kembalikan lagi kepada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Apakah Ibu memiliki sebuah kendala atau tantakala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan, Bu? Yang saya jalankan yaitu tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin atau sini sekolah. Saya di sini sekolah yang saya pimpin atau lembaga di sini, jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka Ibu akan membuat alokasi waktu khusus. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam setiap kasus dilema etika, Bu? Dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, sebagai seorang kepala satuan pendidikan, tentunya saya harus mempunyai atau mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun sudah tentu melibatkan dewan guru atau pihak terkait yang bukan hal yang salah selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman apa yang dapat Ibu ambil di dalam keputusan dilema etika, Bu? Dalam hal ini, pengalaman yang saya dapat dari keputusan dilema etika adalah yaitu berupa nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, Ibu, jawabannya sangat bagus sekali, Bu. Terima kasih atas waktunya. Percakapannya saya sudahi sampai di sini ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Mirda. Siang, Apa kabarnya, Bu, hari ini? hari ini sehat. Bu, saya kan ada tugas guru penggerak di dalam modul 3.1 ini. Jadi saya ingin mewawancarai Ibu dengan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu berkenan? Berkenan siap. Baiklah, Bu ya. Jika Ibu berkenan, saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah,
bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama saya jadi kepala sekolah, saya mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dan juga pertimbangkan reaksi spontan saya terhadap situasi tersebut seperti prasangka dan penilaian yang mungkin saya bawa. Dan juga saya uji aplikasi, yaitu bayangkan bagaimana saya akan merasa jika keputusan tersebut dipublikasikan di media cetak atau elektronik. Baik Ibu. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, saya mengumpulkan informasi yang cukup tentang kedua kepentingan tersebut dan mempertimbangkan dampak dari masing-masing keputusan yang saya ambil. Dan juga saya mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak secara adil dan seimbang. Selanjutnya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, saya sebagai kepala sekolah tentu mempunyai langkah-langkah. Yang pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Dan kemudian juga saya akan melakukan pengujian benar salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan, penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam hal selama ini saya menganggap yaitu menggunakan prinsip resolusi seperti berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Itu mendeplikasikan pertanyaan etika pihak terkait dan fakta yang relevan, melakukan musyawarah dan keterbukaan. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, kalau masalah tantangan dalam keputusan kasus-kasus ini, menurut saya dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama benar. Itu adalah tantangannya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Selanjutnya Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah tantangan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dan Ibu jalankan selama ini, Bu? Kalau itu tergantung seberapa mendesak atau seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Selanjutnya Bu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ya, sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan
nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun, melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah, selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga. Pertanyaan terakhir Bu ya. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil keputusan dilema etikanya Bu? Yang saya ambil nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Cukup ya Bu ya. Terima kasih atas waktu Ibu. Pertanyaan saya juga sudah selesai. Sepertinya percakapan kita sudah sampai di sini Bu ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.